Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'du. Yang terhormat ingkang kita hormati sareng-sareng para alim, para ulama, para kiai. Wabil khusus menika wonten Gus Muhammad Fathullah. Alhamdulillah derek rawuh sedanten kiai yang boten saged kawula sebat setunggal-setunggal dumateng sahibul hajah Mas Sofi ingkang saestu kawula hormati putra saking Pak Kiai Mahmud ingkang sampun kapundhut beberapa waktu yang lalu. Menika kula kenal Kiai Mahmud sejak kula alit pergi lami teng pondok, termasuk santri ingkang akrab riyen kalih Mbah Maimun, sering goncengno sepeda motor, dados kula akrab, nama niku akrab nih. Kang Mahmud, kula nek nyebut riyen iki Kang Mahmud. Alhamdulillah. Menika wonten ing dalu menika nderek sekawan dasa dinten peringatan kapundhutipun Pak Kiai Mahmud mursyid thariqah wonten ing daerah Pati, daerah Gabus. Alhamdulillah. Menika nderek maos kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun. Kula nggih sampun ranti kesupen-kesupen niki. Kula nggih beto kitab niki mawon, tapi dereng sempat kula buka malih. Kesupen beto teng bis, bis. Tapi teng bis. Alhamdulillah. Nggih para rawuh menika dipun suwun supados maos sareng-sareng kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun. Sareng-sareng maos niki kula nggih, maos niki mawon. Ya mugi-mugi wonten manfaatipun. Tapi mboten ngertos carane maos pripun niki nggih. Maos Arabe ngoten mawon. Menawi nggih ranti ngecelong-ngecelong. Napa nih ngecelong-ngecelong niki? Lompat-lompat. Dereng nate dipun waos niki. Ya Pak Sofi. Pak Sofi, niki dereng nate dipun waos. Napa mpun nate dipun waos dados mboten mulai awal. Bab napa? Sampun nate dipun waos nggih. Dugi pundi nek Mas Bisan? Dereng nate. Oh. Ngetap iki. Sinten sing maos? Lah nggih mun nate berarti. Oh. Dugi pundi nek maos? Dugi pundi nggih? Ben lah nggih pundi niki? Daripada baleni ya. Lah ngaji nggak suwi. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana tibyanan likulli syai'in wa hudan linnas wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man anzalallahu ilaihi al-Qur'an fi syahri Ramadan. Mbak Maimun sering nanti kon iki tentang mukadimah pilih Al-Qur'an itu turun ing dalam bulan Ramadan. Biwasitati Jibril al-Amin alladzi nazzalahu ala qalbihi, lantaran Jibril sedanten Al-Qur'an sangertos kula turun dumateng Kanjeng Nabi niku melalui perantara Jibril. Sedanten Al-Qur'an menika sangertos kula. Pramila nalikane Kanjeng Nabi teng Sidratul Muntaha niku keranten wonten Jibril. Sangertos kula nggih, Nabi di Sidratul Muntaha itu tidak mendapatkan wahyu Al-Qur'an. Karena kalau Al-Qur'an itu biwasitati Jibril, sementara di Sidratul Muntaha itu Jibril tidak ke sana gitu. Terus ketika diwajibkan sholat 5 waktu niku mboten wonten turun Al-Qur'an yang mewajibkan 5 waktu saat di sana, karena mboten wonten Jibril di sana. Sangertos kula niku. Alladzi nazzalahu ala qalbihi, Al-Qur'an menika sering disampaikan Mbah Maimun turune teng ati. Nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Al-Qur'an niku turun teng kene ati. Dari hati menuju ke lisan. Niki Al-Qur'an. Atqa qalbin wa azka jananin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatadharu ma'anihi ala ma taqtadihi at-tiba harakatan wa ghairuha fil lisani wal arkan. Tadharu ma'anihi fil lisani wal arkan. Fakana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an wa shimatuhu al-ghufran wa ala alihi al-mutahharin minal arjas wasyirki wal khidlan. Al-itrati minhum warithu an jaddihimul a'la sallallahu alaihi wasallam fi jam'il Qur'an fi qulubihim wal alsinati wal arkan. Wa ashabihi, terus niki nggih khas-khas mengenang Mbah Maimun niku khas-khas Mbah Maimun sering menjelaskan tentang al-itrah. Ono alihi al-mutahharin wonten al-itrah. Karena al-itrah menika nek cara Mbah Maimun itu berarti keluarga sing saestu menjadi punjer panutan di antara keluarga-keluarga Kanjeng Nabi niku nek Mbah Mun nek nyebut niku al-itrah. Wa itrati. Jadi sing alim, sing tenanan, sing niki itu disebut dengan al-itrah. Karena memiliki disebut secara khusus di antara keluargane Kanjeng Nabi ingkang mewarisi Al-Qur'anul Karim. Ya milai napa? Nek Mbah Maimun nek nyebut kalau ada ulama min alin Nabi itu luar biasa karena mengumpulkan antara dua hal, kealiman dan kezurriyatu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka ini cara Mbah Maimun disebut dengan al-itrah. Ya.
wa ashabihi alladzina hum kan nujumi wal kawakibi fis sama yahtadi bihim man ihtada bihadihim ma zalat anwaru hidayatihim adha'at fil mahafil wal majami' li hadhil ummah min jilin ila jilin madad duhuri wal azman hatta uhtufidha tanfidhu ma'anil Qur'an wa mu'jizati ma'anihi lada hadhil ummah fi qiyani ahwalihim wa majari mu'amalatim fi hadhi ad-diyar wafqa ma dalla alaihi al-Qur'an ala hasabi ma kana ali aslafu hadhi al-ummah fil usuri adh-dhahabiyah allati madaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi khairiyatiha wa aslahiyatiha lahum min bainil usuri wal asman. Lajeng Kanjeng Nabi sinten Mbah Maimun muallif kitab menika menyebut sahabat-sahabat lajeng penerus-penerus menika ingkang menerangi dari satu generasi ke generasi sehingga menjalankan Al-Qur'an, menjalankan syariat-syariat Kanjeng Nabi menika terasa nyaman keranten sesuai dengan zaman dan penerus-penerus menika ingkang disebut sebagai al-ulama al-mujaddidun, ulama-ulama yang melakukan tajdid, pembaharu sehingga Al-Qur'an itu bisa dibaca dengan baik di setiap era. Niki diserangno Mbah Maimun. Fa innahu kama la yakhfa ala kulli mu'minin anna al-Qur'an huwa alladhi ja'alahu Allah Ta'ala imaman yuqtada bihi fi jami'i af'alihi wa aqwalihi wa jami'i majari hayati fardiyah wa ijtimaiyah. Bidzalika yatahaqqaqu ma'na ittiba'ihi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi bihi yutasawwaru ma'na qawlihi ta'ala fi Qur'anihil Karim wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Qur'an itu imam dan imam itu artinya menjadi panutan di segala era baik secara perorangan maupun secara kelompok dan itu hanya bisa berjalan dengan baik berjalan dengan baik kalau ada orang yang mampu menjelaskan dengan baik di setiap era, setiap generasi menika. Pramila wonten ing halaman nomor sekawan niku selanjutnya inna min sunnatillah fi ma alaihi majari hadhil umam biladun awailihim wa sabiqihim hatta ila awakhirihim ala ma kan tawarikhu usurihim wa dhurufihim mata ad-duhur wal awam anna Allah ta'ala yujaddid lahum fi qiyani tatbiqi ta'alim hadzal din ala hasabi ma huwa munasibun li'usurihim jilan ba'da jilin. Terus sesuatu yang diantara yang perlu digarisi menika dawuh Mbah Maimun bahwa termasuk sunnah Gusti Allah sejak riyen sampai belakangan untuk melaksanakan cara saiki mengimplementasikan ajaran-ajaran Al-Qur'an agar sesuai dengan setiap era dari generasi ke generasi niku butuh sing jenenge al-mujaddid karena Allah yujaddidu lahum ala hasabi ma huwa munasibun li'usurihim. Allah menika selalu melakukan pembaharuan sehingga
Al-Qur'an menika dapat dipahami, dapat dijalankan sesuai dengan yang cocok di setiap era, setiap generasi ke generasi. Ini kok gitu. Terus kalimat niki kula pinten penting nggih, ala hasabima huwa munasibun li usurihim jilan ba'da jilin. Sesuai dengan hadis Nabi, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Allah mengutus untuk umat menika setiap 100 tahun orang yang memperbarui agamanya. Setiap 100 tahun. Setiap niku nggih abad. Berarti 100 pertama, 100 kedua, 100 ketiga dan seterusnya. Nggih. Famathalan fil asri al-awwal. Nih, al-asri al-awwal nih. Asri ashabihi sallallahu alaihi wasallam haula lam yaktubu wa lam yusajjilu fi sahaifihim wa qaratisihim illa al-Qur'an. Di era sahabat menika ingkang dipun catet namung Al-Qur'anul Karim. Mereka tidak menulis apapun selain Al-Qur'anul Karim. Ya, kebijakan umumnya seperti itu, walaupun tentu sebagian di antara sahabat itu juga sudah menulis. Ya, yang terkenal menulis di antaranya inggih menika Abdullah bin Amr bin Al-As. Sayyidina Ali juga punya sahifah yang isinya sejumlah hadis. Sahifatu Ali. Lajeng Abdullah bin Amr bin Al-As itu juga punya tulisan yang itu dikritik oleh banyak sahabat, tetapi Abdullah bin Amr bin Al-As merasa mendapatkan pembenaran dari Kanjeng Nabi. Jadi ada person-person yang mencatat, tetapi kalau ditanya kebijakan umum, ya tidak ada yang mencatat selain Al-Qur'anul Karim. Dalam hal ini yang diantara yang paling tegas adalah Sayyidina Umar. Umar sangat tegas, jangan sampai ada yang mencatat selain Al-Qur'anul Karim. Di eranya para sahabat. Ulama-ulama waktu itu yang menjelaskan, kenapa kok tidak menulis selain Al-Quran, ya, karena sarana-sarana untuk menulis itu masih sangat minim, karena itu dikonsentrasikan agar seluruh kekuatan digunakan untuk menulis Al-Quran. Jangan sampai ada yang tercecer dari Al-Quran. Yang kedua, kepentingan Al-Quran itu nomor satu. Jangan sampai ada sesuatu yang menyerupai Al-Quran. Di kemudian hari orang menjadi ragu mana yang Quran, mana yang tidak. Sehingga konsentrasi itu benar-benar ini dikerahkan untuk Al-Quranul Karim. Nah, dawuh Mbah Maimun yang penting di sini itu, la yumkinu an taduma hadhi al-hal. Situasi di mana umat Islam hanya boleh menulis Al-Quran, itu tidak mungkin bisa abadi. La yumkinu an taduma hadhi al-hal ba'da inqiradihim. Fataghayyaratil ahwal fayuhtaju ila ma lam yuhtaj fi azmanihim wa ayyamihim
minat tajdid alladhi yuwafiqu al-asra alladhi kanu fihi. Ya. Karena generasi berikutnya itu sangat membutuhkan terhadap catatan-catatan lain di luar Al-Quranul Karim. Sangat-sangat membutuhkan. Dan kebutuhan ini tentu harus direspon dengan baik. Gitu. Faya ba'athullahu ta'ifatan minal ulama alladzina jaddadu al-khittah allati tuwafiqum fima baina aydihim. Katabu fi hadzal asri al-ahadits wal akhbar allati turwa 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah generasi itu berubah, sekarang butuh hadis. Hadis ini harus dicatat, enggak boleh enggak dicatat. Memang kebutuhannya lain, kepentingannya lain, situasinya yang lain, sehingga ketika Al-Quran itu sudah mapan, ulama-ulama kemudian berpikir tentang bagaimana mengumpulkan hadis. Dan generasi ini termasuk generasi mujadid-mujadid yang pertama setelah eranya para sahabat. Ini generasi ini. Maka kita mendengar tentang ulama-ulama yang melakukan rihlah dari satu negara ke negara yang lain. Itu era-era keemasan orang-orang yang mencari ilmu dari satu negara dan mendedikasikan diri untuk mencatat hadis. Itu luar biasa ya. Itu Masya Allah ya. Imam Bukhari, lahir Al-Imam Al-Bukhari ya. Imam Muslim, itu hampir seluruh negara Islam itu dilawat. Dan itu butuh perjuangan yang sangat-sangat luar biasa itu. Maka kalau ulama-ulama itu kadang kalau jalan-jalan itu bawa unta satu dan yang dikenaiki satu. Yang satu itu untuk mencatat, membawa buku-buku, membawa ini. Yang satu itu untuk tunggangannya sendiri. Itu ya enggak kebayang di zaman itu ya. Subhanallah ya. Tapi berkat mereka itulah kemudian kita jadi tahu banyak hadis ya. Karena sahabat-sahabat itu satu banyak yang tinggal di berbagai daerah ya. Terutama setelah Sayyidina Utsman. Karena kalau Sayyidina Umar itu kan sahabat-sahabat besar itu kan enggak boleh pindah dari Mekah Madinah. Kalau mereka pindah itu hanya sementara, kalau sudah selesai tugas kan ditarik kalau sama Sayyidina Umar itu, kebijakannya Sayyidina Umar. Nah, tapi setelah Sayyidina Utsman itu kan memang dibiarkan untuk pergi kemana-mana. Menyebar kemana-mana. Tapi kalau Sayyidina Umar itu enggak boleh. Kalau kamu selesai tugas ya harus kembali ke ini, ke ini. Karena mereka itu yang punya negara, kata Sayyidina Umar itu. Kalau yang punya negara meninggalkan Madinah itu kalau ada masalah-masalah itu nyarinya susah. Kalau menurut Pamenggalie Sayyidina Umar. Nah ketika mereka itu kemudian benar-benar ke daerah-daerah, yang mengumpulkan para sahabat itu adalah para penulis-penulis hadis itu yang menyambungkan. Dan itu sudah dimulai dari para sahabat. Ya. Sejak era sahabat itu sudah, kalau pengen ketemu siapa gitu ya, karena orangnya pergi kemana dan dia butuh hadis tertentu ya dijalani. Dan mereka inilah yang disebut oleh Mbah Maimun sebagai generasi mujadid yang pertama. Dan biasanya Mbah Maimun menyebut Al-Imam Az-Zuhri. Dengan
siapa? Umar Abdul Aziz. Ya, ini. Itu generasi yang pertama. Sehingga dari generasi ini kita mendapatkan berkah yang dicatat tidak hanya Al-Quran tetapi hadisnya. Nah setelah Al-Quran dan hadis ini terkumpul, walamma an wasi'at an-nithaq wa taghayyaratil ahwal falam yuktafa faqat fima bainahum birruju'i ilal Qur'an wal ahadis. Faqad izdaharat asy-syu'un fil ummah wa kathurat bainahum al-hawadits allati tahtaju ilal ijtihad min ulama'i al-Islam wa dhahara fuhulu ulama'i al-ijtihad fi hadzal asri mithlu al-Imam Asy-Syafi'i wal Imam Ahmad bin Hanbal wa ghairihima wa intashara ladaihim an al-adillah asy-syar'iyyah arba'atun al-Qur'an wal hadits wal qiyas wal ijma'. Nah setelah Al-Quran dan hadis itu terkumpul, itu yang pertama, materinya itu sangat banyak. Ya, Al-Qurannya ada, lalu hadisnya ada. Kalau misalnya saya hidup di era itu dan saya itu misalnya kaya, sehingga saya itu punya Al-Quran dan punya hadis, maka materi tentang Islam itu sangat kaya. Kalau saya kepengen tahu tentang sholatnya Kanjeng Nabi, bayangannya itu bayangan setelah Al-Quran dan hadis terkumpul ya. Karena gini loh, dulu Kanjeng Nabi itu kalau menjelaskan sholat ya, itu kan tidak pakai metode Fathul Qorib. Kalau metode Fathul Qorib itu kan cara menjelaskannya sholat itu kan gini, sholat itu rukunnya ada berapa, sunnahnya ada berapa, sunnah pun dibagi yang bisa diganti dengan sujud sahwi yang apa, yang tidak bisa sujud sahwi itu apa, kan begitu. Tapi kalau eranya Nabi kan enggak begitu. Sholat itu seperti apa, udahlah kamu itu datang ke masjid, kalau tahu pengen salahnya sholat zuhur itu ya begitu itu. Makanya dulu itu bismillah itu enggak ditanya, itu wajib apa enggak. Pokoknya Kanjeng Nabi bilang bismillah ya bismillah. Nah positifnya ajaran Kanjeng Nabi seperti ini itu orang tidak bertanya tentang wajib dan sunnah, pokoknya tanyanya itu Nabi itu bagaimana. Tapi kalau generasi berikutnya, kalau generasi kita itu karena generasi kita itu Fathul Qorib, itu kalau ditanya wudhu itu bukan kok bismillah, sing fardu, sing di, sing sunnah orang usah perlu dilakoni, kan gitu. Makanya banyak orang wudhu yang enggak bismillah, banyak orang wudhu yang tidak kemu. Kalau zamannya Kanjeng Nabi itu enggak ada orang wudhu kok tidak bismillah, enggak kemu. Karena mereka itu enggak membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib. Sayyidina Utsman itu menjadi seorang khalifah, itu sekaligus sebagai guru wudhu. Jadi jangan dibayangkan seperti presiden zaman sekarang. Dulu itu kalau Sayyidina Utsman jadi presiden, Sayyidina Ali jadi presiden itu masih sempat ngulang wudhu. Dan kalau selalu ngulang wudhu itu mesti kalimatnya terakhir itu begini, ini wudhu yang saya pahami dari Nabi. Sayyidina Ali itu kalau wudhu juga setelah menerangkan ini wudhu yang saya pahami dari Nabi. Enggak pernah menjelaskan sing iki sunnah, sing iki itu enggak. Gitu. Nah dari mana ada sunnah dan tidak? Nah itu setelah materi tentang Islam itu begitu luasnya. Materi luas yang pertama, materinya sangat luas. Kenapa kok luas? Karena bab tentang wudhu itu hadisnya banyak sekali. Imam Bukhari itu sudah menyusun bab wudhu itu hadisnya mau macam-macam. Qur'annya juga sudah ditulis. Sehingga saya bayangkan kalau saya hidup di era itu, saya pengen tahu tentang wudhu itu seperti apa, itu ada kitabnya. Saya punya kitab Bukhari, wudhu itu hadisnya sekian. Saya punya kitab Sunan Abi Dawud, wudhu itu babnya sekian. Nah mulailah berpikir, ini diantara yang seperti ini yang fardu yang mana, yang sunnah yang mana. Kalau orang meninggalkan ini itu sah apa enggak? Kalau orang meninggalkan ini hanya melakukan ini sah apa tidak?
Materinya sudah ada. Yang kedua, persoalan di tengah masyarakat itu juga semakin rumit. Kenapa kok persoalan masyarakat semakin rumit? Pertama, karena masyarakatnya itu tidak lagi seperti masyarakat zaman Kanjeng Nabi. Karena masyarakat Kanjeng Nabi itu keinginan meniru Kanjeng Nabi itu tinggi. Tapi kalau masyarakat berikutnya itu ketika diajak untuk menjalankan sholat itu, nek kira-kira nek ngene tok ngono oleh ora. Ya, ada bentuk tawarnya itu tinggi. Nek dhisik iki ora patut nawar. Makanya banyak cerita-cerita tentang ada orang yang sholat itu, sunat itu hanya 1 rakaat selain witir. Kenapa ya? Istihadnya begitu, pokoknya saya lihat Rasulullah begitu, pokoknya. Dan kalau hal-hal yang seperti ini itu kita bisa melihat dalam kitab Musannafnya Abdul Razak, Ibnu Abi Syaibah. Itu ada riwayat-riwayat tentang cara sholat yang antik-antik seperti itu. Dan itu yang menjalankan sahabat. Ya. Itu istihad-istihadnya para sahabat itu. Nah jadi yang pertama itu masyarakatnya sudah berubah, yang kedua materinya itu sudah banyak. Nah dari sinilah kemudian lahir generasi-generasi yang tidak mengumpulkan hadis tetapi mencoba untuk menjelaskan hadis. Nek sholat iku nek wudu gak nganggo wudu iku piye. Maka lahir Imam Syafi'i, lahir Imam Malik, lahir Imam Ahmad bin Hambal, lahir Imam Abu Hanifah. Ini ya. Ini lahir orang-orang besar ini. Ya, lahir orang-orang besar ini adalah lahir dari era-era ketika materi itu sudah sangat banyak. Yang kedua, masyarakatnya itu juga semakin macam-macam. Macam-macam masyarakat itu macam-macam. Saya seperti pernah mendengar hadis ya, cuman saya lupa itu. Apa hadis, apa cerita, pokoknya saya membaca buku lah. Itu saya cari kembali itu agak kesulitan, tapi saya masih ingat bacaan saya itu. Itu begini, ada orang itu datang kepada Kanjeng Nabi itu minta diajari sholat. Lalu Kanjeng Nabi bilangnya itu kalau nggak salah, udah tunggu di sini aja dulu. Nanti kalau saatnya sholat kamu ikut, kamu akan tahu bagaimana caranya sholat. Makanya ketika sholat terus diajak, nah terus dia suruh melihat, nek sholat iki yo. Yang ingin iki jenenge sholat ingin iki. Karena orang ini mesti khusyuk. Kenapa? Karena dia mendapatkan cerita tentang sholat itu dari Kanjeng Nabi langsung, dan dia tahu sholat. Pokoknya kalau sholat ya kayak gitu itu, nggak perlu ditawar-tawar nek ngene piye. Pokoknya sholat kudu ngene iki. Sholat. Niku sholat niku. Nah setelah ada perubahan yang pertama itu tadi disampaikan oleh Mbah Maimun itu bahwa yang dicatat itu tidak mungkin hanya Al-Quran. Maka tantangan itu adalah bagaimana menyelamatkan hadis. Setelah hadis akibatnya adalah materi itu sangat banyak. Bab wudu, nek nerangno iki piye, nek salat piye, bab muamalah, setiap bab itu ada. Ya, setiap bab itu ada hadisnya, ini yang jelas no piye. Yang satu dengan yang lain kadang-kadang bertentangan karena riwayatnya yang satu di sana, yang satu di sini. Riwayatnya Sayyidina Anas dengan riwayatnya yang lain itu berbeda tentang masalah subuh. Kunut itu terus piye. Walhasil, tapi berkat itu semuanya fikih itu jadi kaya. Sehingga hampir
Seluruh bab dalam fikih itu selalu dipenuhi dengan perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Itu. Nah, setelah ulama-ulama fikih ini selesai, ada tantangan baru. Wa hakadha dakhala fil bilad al-islamiyah aryahu al-falasifah. Sawa'un kanat gharbiyatan am syarqiyah. Yaitu generasi-generasi di mana filsafat itu sangat kuat. Filsafat itu sangat kuat. Ini. Generasi-generasi ini. Pertanyaannya itu, kalau dulu itu kan pertanyaannya, kalau ada pernyataan agama itu kan enggak ditanya. Karena ya yang nanya itu ya enggak berani. Kalau ada yang nanya itu, kalau sama Sayyidina Umar itu dibawakan pentung. Ad-Durrah. Ya kan terkenal cerita tentang Sayyidina Umar itu yang mentungi orang itu. Gara-gara bertanya tentang macam-macam itu. Itu zamannya Sayyidina Umar. Tapi kan zamannya Sayyidina Umar yang seperti ini kan sedikit. Nah Umar itu kalau saya bayangkan, saya itu baca itu kadang-kadang ya waktu saya masih sekolah itu kan pertanyaan itu kan lebih tinggi daripada pasrahnya. Kadang-kadang bertanya, Umar itu kok gitu itu ngapain tuh? Apa enggak bisa jawab apa-apa gitu tanya-tanya. Terus saya pikir-pikir, saya angen-angen itu mungkin Umar itu gregetan itu. Karena Umar itu enggak punya HP, enggak punya alat komunikasi, enggak punya macam-macam, ya kan? Itu negaranya itu dari ujung timur sampai ujung barat. Itu menyatukan itu pusingnya minta ampun, tiba-tiba ada orang nanya bagaimana maknanya yadullah fauqa aydihim. Ini orang sedang berpikir tentang repotnya ngurus negara, kok tiba-tiba ada orang yang ini. Makanya orang ini tuh dipukul betul sama Simon, dipentungi sampai tobat. Tapi itu kan eranya Sayyidina Umar. Era berikutnya kan tidak begitu. Kenapa? Yang tanya itu semakin banyak. Pertama. Yang kedua, yang Islam itu juga semakin beragam. Bayangkan, kalau kita itu yang masuk Islam itu tukang lombok, jual lombok, yang masuk Islam itu penjual terasi. Kan kita agak nyantai. Tapi kan di era belakangan itu yang Islam itu kan Paulus, mantan pendeta, mantan rabi, terus pembesar Buddha, pembesar Hindu, itu yang masuk Islam itu pimpinan-pimpinan itu. Bayangkan kalau misalnya ada Ustadz Anyaran terus disuruh ngulang Paus Romawi. Itu pasti pertanyaannya bulet-bulet itu. Pasti itu pertanyaan bulet-bulet. Dan yang seperti itu tuh banyak. Dan yang seperti ini tuh banyak. Dan umat Islam terbelah menjadi dua. Yang pertama, kalau ada pertanyaan model begini, jawabannya sederhana. Yang bid'ah tidak hanya jawabnya, pertanyaannya saja itu sudah bid'ah. Apalagi jawabnya. Di era ini masih ada yang jawab model begini, ada. Ya. Terutama murid-muridnya Ahmad bin Hambal. Murid-muridnya Ahmad bin Hambal itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan aneh seperti ini, jawabannya tidak hanya jawabannya yang bid'ah, tanyanya saja itu juga itu bid'ah. Tapi kan yang seperti ini tidak menyelesaikan persoalan. Kenapa tidak menyelesaikan persoalan? Ya karena orang yang masuk Islam itu semakin beragam. Inilah yang disebut dengan Mbah Maimun aryahul falasifah. Angin filsafat itu begitu kuatnya dan tidak bisa dibendung. Tidak bisa dibendung. Baik yang dari barat
Romawi dan seterusnya, atau dari timur, dari karena kebijakan Khalifah Al-Ma'mun diteruskan oleh Harun Ar-Rasyid. Kebijakannya itu adalah menerjemahkan setiap buku. Bayangkan ya, dulu itu kalau melakukan perjalanan dagang, ya, kan umat Islam itu dari awal kan sudah menyadari bahwa tidak mungkin hidup sendiri, itu kan jelas, nggak mungkin. Ya, hidup sendiri itu kan tidak mungkin. Maksudnya tidak mungkin hidup sendiri itu, kebutuhan umat Islam itu tidak bisa dicukupi oleh umat Islam itu sendiri. Itu kan pasti butuh terhadap masukan-masukan yang lain. Ya kayak masjid lah gitu. Masjid itu kan ya Islam, semuanya Islam, tapi kan kebutuhan masjid kan tidak bisa dicukupi oleh produk umat Islam. HP-nya mungkin dari Cina, terus speakernya entah dari mana. Itu fenomena itu kan sudah fenomena zaman kuno. Itu artinya umat Islam itu butuh kerjasama dengan dunia yang lain. Nah ketika bekerja sama dengan dunia yang lain, Islam butuh misalnya Turki, wilayah Timur Tengah, wilayah Asia Tengah, wilayah Barat. Nah ketika Islam itu pergi ke sana, itu diantara kebijakannya adalah tanya buku. Di sini ada buku apa? Kalau ditunjukkan buku apa, bawa ke Baghdad. Yang ke timur juga begitu. Kalau pergi ke India, yang ditanya itu di India itu ada buku apa? Bawa ke Baghdad. Akan kami terjemahkan. Maka seluruh buku dunia pada saat itu yang bisa dijangkau oleh umat Islam, itu pasti diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan itu dipajang dan untuk umum, perpustakaan umum. Bayangkan itu. Dan umat Islam saat itu sewergep-sergepe umat. Sewergep-sergepe umat. Apa wae diwaca. Bayangkan kalau pertanyaannya juga semakin tidak karu-karuan. Pertanyaannya itu semakin rumit, semakin bulat, semakin, dan itu butuh jawaban. Nah lahirlah ulama-ulama yang tidak hanya memahami Al-Quran dan hadis, tidak hanya itu, tetapi memahami logika berpikir. Maka kalau pada saat itu ada yang kemudian cara berpikirnya itu sampai menakutkan, maka lahir seperti Ibnu Arabi dalam tasawuf menjadi agak rumit-rumit gimana, Al-Halaj. Lalu lahir generasi-generasi Mu'tazilah, generasi-generasi filosof seperti Ibnu Sina. Nah di tengah-tengah itu ada tokoh yang sangat penting di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu menjadi imam bagi para generasi-generasi aklani yang kalau belajar Islam itu tidak hanya hadis Quran tetapi logika. Dan imam itu jatuh kepada Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Al-Maturidi. Diteruskan dengan Al-Imam Al-Ghazali dan generasi-generasi berikutnya, Al-Jam'u bainal aqli wan naqli, atau Al-Jam'u bainan naqli wal aqli. Setiap generasi itu punya tantangannya sendiri. Nah generasi berikutnya setelah munculnya fikih-fikihnya, generasinya siapa? Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah generasi berikutnya itu yang memahami Islam tidak hanya menggunakan nas-nas hadis, tetapi Al-Quran dan hadis, tetapi menggunakan logika berpikir dengan sangat kuat. Dan untuk menghadapi
generasinya Imam Ahmad bin Hambal dan murid-muridnya yang menyatakan bahwa apa itu yang bid'ah tidak hanya jawabannya tetapi pertanyaannya, ya. Imam Abul Hasan Asy'ari itu menulis buku namanya Istihsanul Haudi fi Ilmil Kalam. Baiknya belajar ilmu kalam. Di generasinya murid-muridnya Ahmad bin Hambal mengatakan ilmu kalam itu bid'ah. Nah, Imam Abul Hasan Asy'ari tidak misalnya mengatakan bid'ah tetapi menyebutnya istihsan. Baiknya belajar ilmu kalam. Salah satu dalil yang disampaikan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari dalam bukunya tersebut, ketika mengatakan bahwa ilmu kalam itu dianggap bid'ah, dia balik bertanya, Nabi itu pernah enggak membid'ahkan ilmu kalam? Pasti kalau ditanya gitu dia jawabannya, ya enggak pernah. Nah berarti membid'ahkan itu juga bid'ah. Katanya itu, saya senang sekali itu bacanya itu. Jadi kalau ditanya ilmu kalam itu ada enggak zaman Kanjeng Nabi? Ya enggak ada, berarti bid'ah. Nah yang sini juga bertanya, Nabi pernah enggak membid'ahkan ilmu kalam? Ya enggak pernah, ya berarti kamu juga ikut bid'ah. Gitu kan sederhana. Jadi saya ya bid'ah, kamu juga bid'ah. Sesama bid'ah dilarang saling membid'ahkan. Kan gitu. Dan itu penting sekali, dan itu sampai sekarang logika ini digunakan oleh Nahdlatul Ulama itu. Tahlil itu bid'ah. Jawabannya sederhana, pernah enggak Nabi membid'ahkan tahlil? Enggak pernah, ya sama, kamu ya bid'ah, saya ya bid'ah. Itu logika itu terus, itu dulu yang memunculkan itu Abul Hasan Asy'ari dalam bukunya Istihsanul Haudi fi Ilmil Kalam. Ya. Dan itu generasi-generasi ini muncul di era-era ini. Di era-era setelah generasinya Imam Syafi'i dan seterusnya. Gitu. Wa hadhihi al-amanah allati ladaihi minallahi ta'ala wa wa'dihim ala hamliha al-wa'da al-haq wa wa'adahum gitu ya, ala hamliha al-wa'da al-haq wa wa'ada alim ala idha'atiha su'al wa'id wa aujaba alaihim hamla hadhi al-ummah ala thabat bi ta'alimi hadaddin. Makanya generasi ini dianggap menurut Mbah Maimun itu penyelamat terhadap umat. Kalau enggak ada generasi-generasi ini, itu umat itu pasti repot sekali dan kemungkinan kemenangan Mu'tazilah itu enggak bisa ditandingi. Karena ya saat itu Mu'tazilah sangat kuat dan yang paling sering menjawab terhadap persoalan-persoalan umat saat itu adalah Mu'tazilah, sementara Ahlus Sunnah itu dianggap lambat di dalam menjawab itu karena tumpukan buku yang saya ceritakan tadi itu. Buku yang hasil terjemahan itu kan perlu dijawab. Nah Ahlus Sunnah wal Jamaah saat itu kan kurang merespon terhadap buku-buku ini. Nah yang merespon itu siapa? Mu'tazilah. Nah berkat ada Abul Hasan Asy'ari, Imam Ghazali dan seterusnya, Ahlus Sunnah ikut merespon dan terselamatkan. Sehingga umat tetap percaya terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Sehingga generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tetap eksis. Itu kalau menurut Mbah Maimun di sini ya berkat orang-orang inilah yang menyelamatkan itu. Dan ini menjadi penting menurut saya pribadi untuk membaca Mbah Maimun, ya, langkah-langkahnya, apanya itu ya. Saya masih ingat, misalnya kayak gini loh, Mbah Maimun itu putra-putranya itu enggak ada satupun yang sekolah negeri, itu enggak ada. Sekolah itu ada, sekolahnya di Ghazaliyah itu.
sampai anaknya yang terakhir. Saya itu nggak pernah SD, ya nggak pernah. Sekolah itu ya langsung di pondok, di Ghazaliyah itu diniyah itu loh. Ya nggak ada pelajaran apa gedriknya, gedrik Indonesia itu nggak ada. Gedrik-gedrik itu langsung sekolah nengkono itu. Nah ada santrinya itu yang juga mengikuti Mbah Maimun, nggak mau nyekolahkan anaknya di negeri. Pokoknya sekolah itu langsung diniyah. Langsung diniyah. Kalau ditanya kamu kok gitu kenapa? Ya Mbah Maimun itu anak-anaknya juga begitu, gitu kan? Nah ternyata putu-putunya Mbah Maimun itu sudah mulai sekolah MI, bahkan bikin MI. Makanya terus, nah Kiai santrinya Mbah Maimun yang tadi itu bilang, waduh getun saya, istiadatnya itu yang saya ikut istiadat yang lama, istiadat yang baru sudah berubah katanya. Istiadat baru sudah berubah. Sekolahnya itu sudah pada MI semuanya. Sampai Ghazaliyah sekarang itu enggak ada, kelas 1 itu enggak ada. Dulu Ghazaliyah itu ada tahdiri itu TK. Saya itu generasi tahdiri. Ada tahdiri, sebelum kelas 1 itu ada namanya tahdiri. Setelah itu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah Ghazaliyah itu generasi yang bawah itu sudah enggak ada. Kenapa? Yang di bawah itu MI semuanya. Makanya Ghazali itu hanya ada kelas 3. Kelas paling tinggi itu kelas 3. Paling rendah itu kelas 3. Enggak ada, kelas 2 enggak ada. Ya kenapa? Ya enggak ada santrinya. Oh yang sekolah situ itu mesti tamatan MI. Kalau generasi saya itu enggak, MI itu enggak pernah masuk. Itu yang mulai runtut, mulai sebelum kelas 1 itu sudah masuk sekolah, namanya tahdiri. Ada lagi yang agak antik itu, Mbah Zubair itu enggak senang masjid banyak. Enggak senang. Bahkan yang terkenal tidak boleh sholat di mis itu dulu kan Mbah Zubair. Ya. Tapi Mbah Maimun itu senengane gawe masjid. Masjid di sarang itu jejer-jejer itu diantaranya ya Mbah Maimun. Saya awal-awal datang itu disuruh meresmikan masjid. Sana ikut meresmikan, saya nggak bisa datang, tapi kamu harus datang. Saya datang meresmikan masjid. Ternyata itu masjid konflik. Kiai yang satu tidak membolehkan, kiai yang satu membolehkan. Lah yang membolehkan itu biar resmi ngundang Mbah Maimun, kan gitu. Mbah Maimun beralangan, saya yang disuruh. Saya baru tahu kalau masjid itu masjid konflik. Masjid konflik yang satu tidak sah, yang kiai satu yang satu mengatakan sah gitu. Makanya banyak santri-santrinya itu yang kemudian ngerasani. Lah iya mbae iku abahe ora seneng apa? Banyak masjid, kok ini malah bikin masjid banyak-banyak. Nah, Mbah Maimun ya sederhana. Saiki kiainya aku dah. Dulu kiainya Mbah Ber, sekarang kiainya saya, ya lain. Ya dulu kan tidak boleh menulis Al-Quran, tidak boleh menulis selain Al-Quran, lalu ada Al-Hadis. Dulunya kalau belajar sholat itu ya pokoknya sholat, nggak perlu dibedakan mana yang wajib, pokoknya sholat itu punya tertib begitu. Sahabat itu nggak berani, wudhu ninggal bismillah, itu nggak berani. Nah sekarang itu karena era Fathul Qorib, wudhu ya nggak usah bismillah, dah sunat, kan gitu. Generasi beda. Tapi kan berkat ada Imam Syafi'i, berkat ada imam itu kita jadi tahu mana yang sunnah, mana yang tidak. Walaupun akibatnya itu terus orang kalau sholat itu pilih-pilih. Ya kan? Kalau kesusu itu rakaat pertama itu waladhdallin langsung ruko, mergo ngerti nek iku sunat. Gitu. Akibatnya itu. Kalau dulu zaman Kanjeng Nabi enggak berani. Tanya, Nabi dulu kalau ini apa? Ya ini setelah ini surat. Ya surat, sak mati-matian ya tetap dibaca.
Karena enggak membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib, pokoknya itu ajarannya Kanjeng Nabi dijalankan. Zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina itu enggak berani nakwil, tapi generasi Abdul Hasan al-Asy'ari, Ghazali, bahkan Imamul Haramain mewajibkan sebaiknya ditakwil. Oh, jelas sekali kalau Imam Haramain. Kenapa? Itu kalau enggak ditakwil, itu wong sing masuk Islam, sing ora masuk Islam, orang-orang itu banyak yang bingung. Kenapa? Pertanyaannya itu menohok sekali. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Iku kok amen takon ae. Iku arse karo Gusti Allah gedhe ndi? Tuwakon terus. Dan kata Imam Haramain ini kalau enggak dijawab membahayakan terhadap umat ini. Makanya kamu menghadapi orang ini harus mentakwil. Memang yang dihadapi itu berbeda. Yang dihadapi itu berbeda. Ini. Ya, itu ini kan mithlu al-Imam al-Asy'ari wal Maturidi wa ghairihima min amsalihima falam yazalillahu subhanahu wa ta'ala yab'atsu kulla qarnin minal qurun wa asrin minal usur man yujaddidu lahum fi umuri dinihim at-tajdid alladhi bima'na ihya iman darsa minal amal bil kitabi was sunnah wal amri bimuqtadahuma. Wa qadin qaradat al-usul allati kanat al-khilafah bi aidil arab wa dhalika bi suquti al-khulafa al-abbasiyah wa dhaharat dhuwailatul mamalik wa qaradat wa dhaharat as-salatin al-uthmaniyah min al-atraq wal ulama ma zalu qudwatan wa uswatan li hadhihi al-ummah wa dhahara kadhalik al-mujaddidun li hadhihi al-ummah wa allafu min qawaidid din ma allafu hasba ma yuwafiqu majari tawarikhi hayatihim al-mutanawwi'ah menika nggih ila akhirih. Ada generasi-generasi di mana orang Arab tidak lagi berkuasa dengan negara. Ini eranya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu yang berkuasa sudah tidak lagi orang Arab, tapi orang-orang al-Atraq, orang-orang Mamalik, gitu ya. Dan cara berislamnya sudah mulai agak lain. Ya. Karena ya kayak Indonesia gitulah mungkin bayangannya itu ya, sehingga muncul generasi-generasi al-Imam al-Ghazali ya, yang menjamekkan antara kepentingan fikih dengan kepentingan tasawuf. Dan Imam Ghazali yang kitab yang terkenal yang menjamekkan antara kitab itu adalah Bidayatul Hidayah. Kalau kita membaca kitab Fathul Qorib itu kan seluruh urusannya kan fikih. Tapi kalau kitab Bidayatul Hidayah itu wudu misalnya, wudu itu syaratnya basuh muka, rukun fardunya basuh ini, tangan sampai sini, lalu ada penjelasannya kenapa basuh muka. Biar ininya rontok dosanya. Kalau basuh tangan sampai dalam kitab Bidayatul Hidayah itu setiap anggota tubuh itu kalau mau wudhu itu ada doanya. Walaupun itu diseneni, kalau secara fikih itu agak diseneni itu dari mana itu ada muka mbak doa, tangan doa, ini doa, telinga doa, kaki ada doanya. Karena yang ada itu doanya itu pertama bismillah, nanti kalau selesai asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Itu aja. Lah kok tengah-tengah kok ada doanya itu dari mana? Banyak yang kalau secara fikih banyak yang nyeneni. Walaupun mungkin Imam Ghazali itu karena saking menikmatinya. Bahwa fikih itu tidak boleh dipisahkan dari tasawuf. Karena itu ketika membasuh yang dipikirkan adalah bagaimana agar dosa itu rontok. Dan bagaimana agar rontok? Ya harus pakai doa. Itu kalau cara menjelaskan siapa Al-Imam Al-Ghazali.
Nah, kepentingan tasawuf itu disatukan dengan kepentingan fikih. Nah, ada kitab Ihya dan seterusnya dan seterusnya. Baik, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah berlarut malam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma la nahsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru hatta tarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna dhalamna anfusana dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Barik lana fi ijtima'ina hadza. Allahumma ij'alnahu ijtima'a khair. Allahumma barik lana fi ijtima'ina hadza. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, fi ma 'allamtana, fi auladina, fi tulabina wa talibatina, wa fi arzaqina, wa fi ma'ahidina, wa fi madarisina, wa fi jami'atina, wa fi amwalina, wa fi ma huwa nafi'un lana wa li hadhihi al-ummah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ummahatina wa li ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina masyayikhina wa li dhawil huquqi alaina wa alaihim wa li ikhwani alladhina sabaquna bil iman. Wa nakhussu khususan man istama'na bisababihi Kiai Mahmud. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa tajawaz an sayyi'atih. Allahumma ya Allah barik lahu fi auladih, barik lahu fi madrasatih, Allah barik lahu fi atharih. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makaten kirang langkung pun nyenakin paksami wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.